adik-adik. Nah, kita ketemu lagi adik-adik di kebaktian sekolah minggu pagi hari ini. Kak Febe, Ya. pasti adik-adik udah pada siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, ya kan adik-adik? Iya pastinya. Nah, Sekarang. kalau udah siap, yuk kita mau mulai kebaktian. Kita mau doa dulu Kak Febe. Iya. Ya. Yuk kita mau doa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih buat semua yang baik yang Kau berikan. Tuhan terima kasih kalau kami masih boleh bangun dengan tubuh yang sehat di pagi hari ini. Kami masih boleh duduk, memuji, mendengarkan firman-Mu semua karena anugerah dan kasih karunia-Mu di pagi hari ini, di minggu pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, terima kasih buat anugerah, terima kasih buat semua yang baik. Tuhan, pagi hari ini kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu dan juga untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, katakan sama-sama. Amin. Sebelum kita pujian, kita berikan dulu tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Nah, Kak Febe kita mau nyanyi satu pujian. Kita akan naikkan pujian Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat kekasih jiwa kita. Yeay. Namanya siapa adik-adik? Yesus. Nah, Kak Febe, kita mau lagu yang kedua. Kak Febe, lagu apa nih? Kita akan naikkan pujian. Ada satu sobatku yang setia. Yes. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia,
sobat yang setia berarti kita merasa Gembira. merasa senang, merasa happy. Wah. Ya kan adik-adik? Ya. Nah, Kak Beba, kalau kita merasa happy berarti kita merasa sehat, merasa kuat. Ya imunnya jadi Naik. tinggi, naik Ya. ya. Kalau hati Karena kita gembira. kita selalu bersuka Bersuka cita. Karena siapa Kak Febe? Karena Tuhan Tuhan Yesus. Nah, kita mau nyanyi satu lagu nih. Hati yang gembira adalah obat. Yuk, kita angkat satu pujian. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Nah Kak Febe, kalau kita merasa gembira, merasa senang, semuanya karena Karena Tuhan. Tuhan. Dan kalau kita gembira dan senang juga berarti tubuh kita merasa sehat, imun kita naik, karena semua itu dari Tuhan yang Tuhan yang berikan kepada sukacita kita. di dalam hati Sukacita. kita. Wah, luar biasa ya. Nah Kak Febe, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kak Febe doa ya. Ya, Ya. adik-adik kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami dengar hari ini, semuanya berasal daripadamu. Kami mau melihat betapa dahsyatnya Tuhan yang kami sembah, betapa hebatnya Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau mengurapi setiap kakak-kakak yang membawakan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, nah sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan Firman Tuhan. firman Tuhan adik-adik. Nah sebelum cerita firman Tuhan, adik-adik siapa yang pernah ngelihat ular? Saya. Siapa yang takut sama ular? Wah, Koko juga takut sama ular. Geli, jijik. Ya, apalagi kalau ularnya berbisa. Oh, kalau digigit ular berbisa pasti sakit. Kalau nggak ditolong bisa Bisa mati adik-adik bisa karena meninggal. ada racunnya ya Ada Kak Deni. racunnya. Nah, Kak Deni mau cerita tentang apa? nah itu dia. Kak Deni mau bercerita tentang ular. Ular? Iya, tentang ular yang menggigit bangsa Israel. Bangsa Israel digigit ular, emang mereka habis dari mana Kak Deni? Nah itu. Nah ceritanya gini adik-adik. Bangsa Israel kan adik-adik, mungkin adik-adik udah tahu Kak Febe. Nah bangsa Israel mereka setelah keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan untuk pergi ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan Kak Febe. Oh iya. Nah mereka berjalan, mereka berputar-putar, mereka berjalan. Dan pada saat mereka berjalan berputar-putar, terus mereka juga ada
di mana mereka berperang, Kak Febe. Oh jadi waktu keluar dari tanah Mesir nggak langsung masuk ke tanah Kanaan ya? Iya, nggak langsung, mereka Harus berjalan. berjalan di padang gurun. Berjalan di padang gurun. Bukan cuma berjalan, mereka juga harus berperang kan ini? Iya, karena ada bangsa-bangsa yang mereka mau lewatin gitu. Oh pasti Wah. mereka kecapean ya. Pasti mereka kecapean, mungkin kelelahan. Nah, dan suatu hari mereka itu berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau, berkeliling di tanah Edom, Kak Febe. Wah, berkeliling. Kalau berkeliling mungkin bisa 1-2 kali berkeliling. Wah, mereka kecapean. Iya, apalagi mereka habis berperang. Berperang, ya. Wah, mereka kecapean, Kak Febe. Kan yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir siapa, Kak Febe? Musa ya adik-adik. Musa, iya dong Musa. Nah, bangsa Israel ini mungkin karena kecapean, mereka ingat waktu mereka di Mesir. Wah, mereka jadi ingat yang di masa lalunya ya. Iya, yang di Mesir, Kak Febe. Iya. Nah, mereka itu lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, Kak Febe. Oh, karena mereka kecapean jadi mereka jadi marah Iya, ya. kayak sekarang ngedumel gitu. Oh. Wah, Bersungut-sungut. bersungut-sungut. Gimana sih? Mendingan kita tinggal aja di tanah Mesir. Kan di sana ada Roti. bisa makan Enak-enak. air. Iya. Iya, padahal mereka mau dibebaskan Tuhan. Kan kalau di tanah Mesir mereka diperbudak. Iya. Dan kalau Tuhan akan membawa mereka untuk membebaskan mereka masuk ke tanah Kanaan, Kak Febe. Tapi mereka karena kecapean, karena kok nggak sampai-sampai Iya. puter-puter, akhirnya mereka bersungut-sungut, Iya, malah melawan Tuhan dan melawan Musa. Allah dan Musa. Karena Mereka Musa pikir di Mesir lebih baik Iya. daripada mereka di padang Iya. gurun Iya. ya. mereka bilang, Musa, kamu bawa di sini kita untuk mati di padang gurun ya? Aduh. Mendingan tinggal aja di Mesir. Di sana ada air, ada roti, bisa makan. Nah di sini nggak ada air, nggak ada roti. Kita cuma makan makanan hambar ini katanya. Udah nggak selera lagi ya. Iya. Udah bosen Udah ya. bosen. Aduh. Nah dan setelah itu lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu dan memangut mereka sehingga banyak orang Israel yang mati, Kak Febe. Berarti waktu mereka bersungut-sungut akhirnya Tuhan juga menyuruh ular untuk Ular tedung. memagut. Aduh kalau dipatok ular bisa beracun, bisa mati Iya, dong. apalagi ular tedung kalau Kak Deni lihat Kak Deni cari di Google itu Ini ya. kayak ular sendok, Kak Febe. Serem banget ya. Ular kobra gitu. Wah itu beracun. Oh. Wah, dan dia keluar terus menggigit bangsa Israel yang bersungut-sungut itu. Lalu mereka mati kan. Ya, ada yang mati, ada yang sakit gitu. Aduh, terus Nah, apa reaksinya? kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami telah berkata-kata melawan Tuhan. Wah, akhirnya mereka sadar juga, mereka sudah berdosa, mereka sudah berkata-kata melawan Tuhan, Kak Febe. Akhirnya Musa berdoa dan Tuhan menyuruh membuat ular tedung. Musa disuruh Tuhan membuat ular tedung. Di sebuah tiang. Kemudian Dan Musa membuat ular tembaga dan mendirikan di tiang. supaya apa? Supaya setiap orang yang memandang kepada ular itu, kepada ular yang dibuat Musa itu, kepada ular tembaga itu yang disuruh sama Tuhan, mereka bisa hidup dan mereka bisa sembuh. Mereka nggak mati karena digigit sama ular tedung itu, Kak Febe. Oh jadi Musa disuruh membuat ular tembaga, ditaruhnya di sebuah tiang supaya setiap orang yang dipagut ular mereka nggak mati. Iya, nggak mati. Ketika mereka memandang kepada ular tembaga yang ditaruh di atas tiang, ditinggikan di atas tiang. Wah. Kalau mereka memandang, mereka tetap hidup Mungkin mereka udah sakit. Aduh, setelah mereka memandang, mereka tetap hidup.
Tetap hidup. tetap hidup. Nah Kak Febe, Ya, kalau kira-kira tiang itu yang ditinggikan Kak aku Febe. jadi ingat sesuatu nih Kak Denny. Nah apa tuh Kak Febe? Kok seperti Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib ya? Iya. Barang siapa orang yang memandang kepada dia, Iya. mereka akan selamat, Diselamatkan. tidak binasa. Tidak binasa. Kok cerita ini Tidak mati, binasa. Iya, kok cerita ini seperti gambaran tentang Tuhan Yesus Iya. yang disalib ya? Ya, memang ini ceritanya adalah gambaran tentang seperti Yesus yang disalib di atas kayu salib. Dan setiap orang yang memandang kayu salib itu dan percaya, mereka Selamat. diselamatkan. Wah, Kak luar Febe. biasa ya. Ada ayatnya Kak Febe. Aku pengen tahu Kak Denny. Ya, Kak Denny buka dulu ya. Ya. Nah, Kak Febe ada ayatnya nih. Wah, aku jadi pengen tahu Iya. tuh. Coba Kak Febe baca. Adik-adik juga boleh baca nih. Di Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Ya adik-adik yang punya Alkitab bisa dibuka, kita baca bersama-sama. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Wah, luar Wah. biasa ya. Iya Wah. Kak Denny, jadi aku ingat hari Natal ya. Barang Iya. siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. yang kekal. Wah, luar biasa. Luar biasa ya. Tuhan. Jadi Kak Febe, sebenarnya semua Alkitab itu kalau kita lihat bercerita tentang Yesus, Kak Febe. Oh ya, dari perjanjian lama, Iya, dari kisah nabi-nabi itu semuanya bercerita tentang tentang gambaran gambaran Kristus Kristus ya. yang akan lahir ke dunia, yang akan menyelamatkan kita semua. Luar biasa ya. Wah. Ternyata di balik semua cerita-cerita perjanjian lama itu tentang gambaran tentang Iya, Kristus yang tentang- akan datang iya, ya. Tentang kasih Kristus, tentang pengorbanan Kristus. Wah, semua ya Tuhan Yesus memang baik ya. Iya. Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Setiap orang yang melihat dan memandang kepada salib itu dan percaya, mereka diselamatkan. Seperti Wah. bangsa Israel tadi, mereka melihat ular tembaga yang didiriin Musa, yang disuruh sama Tuhan, mereka diselamatkan. Begitu juga dengan kita, setelah kita melihat Tuhan Yesus yang tergantung di kayu salib, yang Untuk menebus dosa-dosa menebus dosa-dosa kita. Iya, yang mengangkat semua sakit penyakit kita. Ya. Kita Diselamatkan. diselamatkan. Wah, luar Karena biasa. kita Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kakak percaya juga adik-adik yang di rumah semua percaya sama Tuhan Yesus. Yuk angkat tangan yang percaya sama Tuhan Yeay, Yesus. aku. Nah, adik-adik udah selesai cerita firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini menguatkan kita, meneguhkan kita bahwa kita yang percaya sama Tuhan Yesus sudah diselamatkan. Ya, karena Tuhan Yesus ada di dalam kita. hati kita. Nah, adik-adik udah selesai cerita firman Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa dulu Kak Febe. Ya kita doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya, kami sudah melihat karya salib-Mu Tuhan. Engkau yang sudah tergantung di kayu salib. Dan kami memandang dan kami percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya juru selamat itu sudah tergantung di kayu salib. Dan kami percaya semua dosa-dosa kami Engkau sudah tanggung di kayu salib. Semua penyakit kami Engkau sudah tanggung di kayu salib. Dan kami bisa menikmati Engkau hari lepas hari. Karena Engkau ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk udah selesai. Sampai jumpa. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus
memberkati. Dadah.